Jumpa lagi bersama dengan Ibu Paulina. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan. Nah, untuk lokasi Ibu sengaja ya mengambil tempat ini di sekolah kita bagi anak-anak yang mungkin karena pandemi merindukan suasana sekolah ya. Nah, ini merupakan salah satu wastafel yang ada di salah satu kelas. Nah, mengapa ya Ibu ada di sini? Karena nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang tekanan melalui keseharian yang bisa kalian jumpai. Nah, sebelumnya apa sih tekanan itu? Ada yang bisa menjawab nggak? Apa itu tekanan? Sebelum kita masuk lebih dalam ya tentang tekanan ya, pernah nggak anak-anak bermain lumpur? Nah, anak-anak tentunya sudah pernah ya bermain lumpur ya. Pasti kalau ditanya apa sih yang kalian dapatkan dari permainan lumpur itu, pasti yang pertama mungkin seneng, kemudian yang kedua becek, kotor. Tapi pasti kalian seneng kan? Lalu ada bekas-bekasnya ya, mungkin ada yang kepleset juga karena licin. Nah, sebetulnya anak-anak di situ ada konsep tekanan loh. Tanpa anak-anak sadari apa yang akan kita pelajari pada hari ini, ternyata itu mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu itu sudah anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ibu mau tanya, anak-anak ketika bermain lumpur apakah menggunakan alas kaki? Tidak ya, biasanya menggunakan kaki telanjang ya. Tapi ketika kita sedang melakukan perjalanan, kemudian kita menggunakan alas kaki, mungkin ada yang menggunakan high heels, kemudian ada yang menggunakan sendal biasa, dan ada yang menggunakan sepatu biasa. Ketika berjalan di atas lumpur, kira-kira siapakah yang akan berjalan lebih lancar? Antara yang menggunakan high heels, menggunakan sepatu biasa, dan menggunakan sendal biasa. Siapa yang akan lebih lancar berjalan? Kalau boleh milih tentunya yang nggak pakai alas kaki ya, pasti jalannya lebih lancar seperti itu. Tapi akan lebih mudah berjalan ketika menggunakan sepatu biasa dibandingkan menggunakan high heels. Kenapa anak-anak? Ya betul sekali, karena kalau menggunakan high heels ketika berjalan di atas lumpur, maka heelsnya itu akan menancap ke dalam, lebih dalam dibandingkan kalau menggunakan sepatu biasa, sehingga itu akan menghambat ketika berjalan ya, atau bisa jadi malah sepatunya itu copot gitu karena menancapnya terlalu dalam ke dalam lumpur itu. Nah, di situ ada konsep tekanannya anak-anak. Nah, untuk mempelajari tekanan lebih dalam, kita akan melakukan percobaan sederhana berikut. Nah, percobaan sederhana kita meliputi uang koin, lalu menggunakan plastisin. Anak-anak pasti bisa melakukan kegiatan ini di rumah. Jadi pertama-tama kita letakkan plastisin seperti ini. Lalu kita letakkan uang logam ini dengan posisi yang berbeda anak-anak ya. Yang pertama kita letakkan dengan posisi yang horizontal seperti ini. Dan yang kedua kita letakkan dengan posisi yang vertikal seperti ini. Nah, kira-kira anak-anak akan memberikan gaya yang besarnya sama anak-anak ya. Misalnya seperti ini. Yang sebelah ini, yang horizontal ini kita tekan seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang vertikal kita akan tekan, ternyata lebih mudah ya, anak-anak bisa melihat ya. Untuk yang bagian vertikal ini sampai terbelah. Ketika kita ambil, wow, ternyata begitu dalam ya anak-anak. Si koin ini bisa menancap ke dalamnya ya, sangat dalam. Anak-anak bisa melihat ini hasilnya. Lalu untuk yang sebelah sini, untuk yang posisinya horizontal, artinya di sini dia lebar ya yang kita tekan, sementara yang di sini hanya posisi ini, berarti ini kecil. Ketika kita buka, nah posisinya ternyata kedalaman dari tekanan yang kita gaya yang kita berikan itu, ternyata jejak tekanannya hanya setinggi ini anak-anak. Bisa dilihat ya. Jadi ini lebih dangkal gitu ya dibandingkan yang ini, dia di sini tekanannya lebih dalam. Nah, anak-anak bisa melihat ya bahwa ternyata untuk luas permukaan anak-anak ya, pada uang ini luas permukaan yang lebih lebar itu ketika kita berikan gaya itu akan memberikan tekanan yang kecil. Tapi untuk
uang logam yang posisinya itu kecil sebelah sini anak-anak ya, untuk luas permukaannya, ketika kita berikan tekanan itu ternyata posisinya tekanannya itu akan besar, seperti dapat anak-anak lihat ini. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan melakukan praktikum dengan alat sederhana ini. Pasti anak-anak bisa membuat sendiri ya. Ini adalah botol minuman bekas. Kemudian ini kenapa ada lakbannya seperti ini ya? Di sini sebetulnya tadi sudah ibu lubangi, dari ada lubang 1, lubang 2, dan lubang 3. Ini segaris ya anak-anak, tetapi untuk kedalamannya itu berbeda. Kedalaman dari sini ya, ukurnya anak-anak dari permukaan itu ke bawah. Nah, yang akan kita lakukan adalah ketika ini nanti kita isi air, hingga penuh ya anak-anak ya. Lalu ketika kita buka untuk yang paling atas, anak-anak bisa mengamati ya, jarak pancurannya, oh ternyata segitu gitu. Lalu kita akan tutup kembali, kita isi lagi anak-anak ya. Lalu kita akan melihat untuk yang lubang pada bagian tengah, pada bagian nomor 2. Nah, lihat anak-anak pancurannya apakah berbeda dengan yang lubang yang pada bagian atas. Lalu kita tutup kembali, ini ya anak-anak, lubangnya bisa dilihat nih. Oke, kita tutup dan kita isi kembali. Lalu kita tutup lagi anak-anak ya. Dan ketika kita buka, nah bagaimana pancaran yang bagian bawah? Yang dilihat yang pas pertama kali dibuka tadi anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana jika posisi lubang ini kita buka dan kita aliri air yang ternyata mana anak-anak pancuran yang paling jauh, yang lubang nomor 2 atau yang nomor 3 ya. Tapi yang lubang nomor 1 ini ternyata debit air yang kita masukkan ini kurang banyak dibandingkan debit air yang keluar ya, jadi tidak terisi sampai atas. Baik, sudah cukup. Nah, itu tadi pengamatan sederhana yang bisa anak-anak lakukan di wastafel di rumah masing-masing ya. Seharusnya sih kalau tidak dalam masa pandemi, anak-anak bisa melakukan percobaan ini secara berkelompok, karena kita masih dalam pandemi. Kalaupun anak-anak masuk ke sekolah juga belum bisa bekerja di dalam kelompok juga anak-anak ya, karena kita harus menjaga jarak seperti itu. Nah, jika anak-anak lihat lubang manakah yang menghasilkan pancuran yang paling jauh, apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Betul, pasti adalah lubang yang ketiga. Jarak pancurannya akan lebih jauh dibandingkan lubang yang pertama. Mengapa sih hal ini terjadi anak-anak? Kenapa tidak yang lubang nomor 1 atau yang lubang nomor 2? Ya betul anak-anak, pintar sekali. Karena tekanan pada zat cair, kita tadi menggunakan zat cair ya anak-anak. Ini adalah contoh dari zat cair, itu adalah air. Nah, tekanan pada zat cair itu semakin dalam anak-anak ya. Ingat tadi kedalaman itu diukur dari permukaan zat cair masuk ke dalamnya ya. Jadi kedalamannya itu semakin dalam, maka tekanan pada zat cair itu akan semakin besar. Nah anak-anak, percobaan kita yang berikutnya yang bisa kalian lakukan di rumah adalah menggunakan 3 alat ini ya. Dan bahannya nanti adalah menggunakan air. Jadi yang pertama menggunakan gelas, kemudian kertas,
dan juga menggunakan gunting. Pertama-tama anak-anak dapat menggunting bagian kertas dengan bentuk persegi seperti ini. Bisa dilihat anak-anak ya. Mungkin anak-anak bisa lebih dekat melihat ke sini. Nah, kemudian pada bagian gelas kita isi air cukup segini ya. Nah, anak bisa melihat ya. Lalu atasnya kita tutup kertas seperti ini. Lalu kita balik. Nah, anak-anak bisa melihat ya fenomena ini. Nah, mengapa ya bisa seperti ini? Padahal ada airnya ya anak-anak ya, tapi si kertas ini tidak jatuh dan airnya tidak tumpah. Nah, hal ini dikarenakan tekanan yang dialami oleh kertas pada udara yang ada di bawahnya itu tekanannya lebih besar dibandingkan tekanan yang diperoleh oleh kertas dari air. Jadi, nah, yang akan kita bahas ini anak-anak mengenai tekanan udara. Jadi, tekanan itu ternyata juga ada pada tekanan udara. Lalu, biasanya anak-anak, tekanan udara itu lebih familiar dengan 76 mmHg seperti itu ya. Itu biasanya tekanan atmosfer yang ada di atas permukaan air laut. Semakin ke atas ya, semakin tinggi tekanan itu semakin berkurang anak-anak. Jadi kalau misalnya jaraknya itu atau ketinggiannya itu 100 meter dari atas permukaan air laut, maka tekanan yang tadinya 76 mmHg itu akan berkurang sebanyak 1 mmHg. Jadi kalau misalnya tekanannya itu ada di ketinggian 500 meter, maka tekanan di sana akan berkurang sebanyak 5 mmHg. Maka tekanannya berapa anak-anak? Pinter, tekanannya di ketinggian 500 meter dari permukaan laut itu tekanannya menjadi 71 mmHg. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai tekanan zat. Ada zat cair, ada zat padat, dan ada zat gas. Jadi silahkan nanti anak-anak melakukan percobaan sederhana di rumah, dan semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Semangat!